Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel YouTube Kanda Data. Pada kesempatan ini saya membawakan topik bahasan mengenai uji korelasi dan uji beda untuk variabel yang diukur dengan skala Likert. Atau kalau kita menggunakan skala Likert itu artinya kita menggunakan skala pengukuran ordinal. Nah, kalau ordinal itu adalah masuk ke dalam non-parametrik. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan variabel yang diukur dengan skala Likert, bagaimana uji korelasinya, dan bagaimana kalau kita melakukan uji beda. Jangan kemana-mana, simak video ini hingga akhir untuk terus mendapatkan notifikasi video terbaru. Silakan klik tombol merah di bawah, klik subscribe, dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, di sini saya akan memberikan contoh kasus. Saya menggunakan bantuan SPSS. Yang pertama kita bahas untuk uji korelasi. Di sini ada dua variabel yang akan kita uji korelasinya. Tentunya teman-teman sudah mengetahui ya kalau uji korelasi ketika kita menggunakan skala ordinal, biasanya itu kita juga bisa memanfaatkan skala Likert untuk variabel yang memang tidak langsung diperoleh angka numeriknya. Contohnya perilaku. Perilaku kan tidak langsung diperoleh nilai numerik. Kemudian keputusan itu juga tidak langsung diperoleh angka numeriknya. Berbeda kalau misalkan seperti profit, kemudian biaya atau produksi itu kan langsung berupa angka atau nilai itu kan berupa angka atau numerik. Nah, di sini kita lihat bahwa perilaku dan keputusan ini adalah variabel ordinal. Sehingga di sini kalau kita ingin menguji hubungan, kita dapat menggunakan uji hubungan untuk non-parametrik. Di sini contoh yang akan saya gunakan bahwa di sini seorang peneliti ingin mengetahui bagaimana hubungan antara perilaku konsumen dengan keputusan membeli. Untuk pengukuran skala datanya adalah ordinal dan masing-masing dari variabel ini merupakan data akumulasi skor yang merepresentasikan dari variabel perilaku dan juga variabel keputusan. Setiap variabel perilaku dan masing-masing dan keputusan itu dibuatkan dalam item-item pernyataan. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kemudian dari total jawaban responden kita jumlahkan, itulah dapat skor-skor yang ada di layar. Kemudian kalau kita menggunakan dua-duanya ordinal, di sini kita kalau untuk uji korelasi, kita dapat memilih untuk menggunakan korelasi rank Spearman. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita klik analyze ya. Kita klik analyze, kemudian kita klik correlate, kemudian bivariate. Selanjutnya untuk variabel yang akan diuji, kita masukkan saja masing-masing pindahkan dari box sebelah kiri ke box sebelah kanan yang ada namanya variables. Kemudian untuk correlation coefficient, di sini untuk koefisien korelasinya kita gunakan Spearman. Karena kalau kita gunakan Pearson itu kan ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi ya. Jadi kita menggunakan Spearman di mana di variabelnya tidak ada prasyarat untuk data terdistribusi normal ya. Kalau menggunakan Spearman kita bisa menggunakan skala data ordinal. Kemudian untuk test of significance di sini menggunakan dua arah atau two tail. Di sini saya sengaja mengaktifkan flag significance correlation. Ini artinya apa? Kalau kita mengaktifkan ini, kita akan tahu kalau ada tanda aster atau bintang, kalau bintangnya satu itu signifikan p-value kurang dari 5%, kalau asternya 2 atau bintangnya 2 itu signifikan di bawah p-value 1%. Oke, kita klik OK. Kita akan lihat outputnya seperti apa. Nah, di sini kita lihat untuk korelasi antara perilaku konsumen dan keputusan membeli. Kita lihat koefisien korelasinya adalah 0,741 dengan tanda aster 2. Artinya ini adalah signifikan dengan alfa di bawah 1% atau highly significant. Kemudian kita juga bisa melihat dari nilai signifikan to tail, p-value adalah 0,000, ini lebih kecil dari misalkan kita menetapkan 1% atau 5% ya. Umumnya kita menggunakan 5% alfanya, jadi p-value di bawah 5% berarti kita menolak H0.
hipotesisnya ya. Kalau menolak H0, kita menerima hipotesis alternatifnya. Artinya ada hubungan yang signifikan antara perilaku konsumen dengan keputusan membeli. Hubungannya positif atau negatif? Positif ya, karena tandanya di koefisiennya adalah positif. Artinya kalau perilaku konsumennya misalkan terhadap D variable tadi yang diukur ya, kecenderungan untuk dari suatu produk ya membeli ya, berarti ini akan keputusan untuk membelinya akan meningkat ya. Itu contohnya seperti itu ya. Kemudian untuk rataan korelasinya adalah 0,741, ini kuat ya karena semakin mendekati satu. Baik, ini adalah contoh uji korelasi. Kemudian bagaimana dengan uji beda? Untuk uji beda, saya di sini akan menggunakan contoh yang ini ya. Nah, jadi kalau uji beda juga umumnya kita akan menggunakan uji T ya, atau yang dikenal dengan t-test. Ada uji T sampel berpasangan atau paired sample t-test, ada juga uji T yang saling bebas atau independent sample t-test. Namun ketika kalau kita menggunakan kedua uji tersebut, itu ada asumsi yang dipersyaratkan, yaitu data terdistribusi normal dan juga ada asumsi homogenitas. Kalau kita lihat di sini kita menggunakan variabel yang diukur dengan skala Likert ya. Kalau menggunakan skala Likert, umumnya kalau kita uji normalitas itu tidak memenuhi asumsi terdistribusi normal. Nah, sehingga kita menggunakan pendekatan lain ya. Di sini kita lihat skor kompetensi karyawan. Lagi-lagi kalau kompetensi itu kan tidak bisa langsung numerik ya. Kita perlu bantuan skala Likert tadi ya, yang sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sehingga nanti total akumulasi skornya kita jadikan variabel kompetensi karyawan. Nah, di sini tujuan penelitiannya adalah apakah ada perbedaan antara metode training A dengan metode training B terhadap dengan kompetensi karyawan. Sebenarnya efektif mana sih? Metode training A atau training B? Lebih signifikan nggak perbedaannya? Kalau kita lihat yang dijadikan bahan analisis adalah kompetensi. Ya, kita menggunakan variabel skala Likert. Maka kita tidak bisa menggunakan uji T. Kita gunakan pendekatan uji beda untuk yang non parametrik. Kita bisa menggunakan uji mean with new ya, mean with new ya. Nah, di sini untuk main with new test, kita langsung saja caranya bagaimana. Oh ya, ini sebelum itu teman-teman juga perlu melihat ya bahwa di sini teman-teman perlu mengisi value bahwa value satu di sini saya menggunakan metode metode training A dan dua metode training B. Jadi kalau teman-teman melihat di sini adalah yang satu adalah metode training A, ini metode training B yang dua, dan ini adalah skor kompetensinya, total skor dari variabel kompetensi. Oke, jelas sampai sini. Kita lanjutkan untuk menganalisisnya adalah kita klik Analyze, kemudian kita klik Non-Parametric Test, selanjutnya kita klik Legacy Dialog, kemudian kita gunakan yang Two Independent Sample ya, karena ini saya menggunakan yang independen ya, tidak tidak saling berpasangan ya, karena metode A dan metode B ya, jadi saling berbeda dan objeknya juga berbeda. Kita klik. Oke, selanjutnya yang kita uji adalah variabel kompetensi ya. Kita masukkan ke dalam kotak tes variabel list. Selanjutnya, untuk metode training kita masukkan ke dalam grouping variabel. Kita masukkan, kemudian kita define groups. Grup satu itu ya satu dari metode training A. Kemudian grup dua kita isi dua, itu metode training B. Kita klik continue. Kita pastikan untuk tes type-nya, tes tipenya itu adalah main with new view ya. Kemudian kita bisa melihat optionnya. Kalau kita ingin menampilkan deskriptif boleh kita klik continue. Kemudian yang lain kita biarkan sesuai dengan pengaturan awal atau pengaturan standarnya. Kemudian kita klik OK. Kita lihat outputnya seperti apa, teman-teman, sobat karena data. Baik, nah di sini kita lihat ini ada yang pertama adalah deskriptif statistik. Kita melihat bahwa kalau sebetulnya ya, kalau di main with new itu adalah basicnya itu kan kalau t-test itu adalah mean ya.
Sebenarnya kalau secara teorinya itulah menggunakan nilai median ya. Namun di sini kita melihat untuk membandingkan itu dari median ya kalau menggunakan mean width-nya. Tapi kita bisa juga melihat dari rata-rata variabel misalkan kompetensi karyawan itu skornya berapa. Itu hanya mendeskripsikan saja ya. Beda sama kalau kita menggunakan pilot sample t-test ya kita bisa membandingkan antar satu dengan yang lainnya. Nah, di sini kalau kita melihat nilai main with new you ya 40,5 langsung saja kita untuk pengambilan keputusannya adalah menggunakan asymptote significance to tell ya 0,002. Jadi begini hipotesisnya misalkan hipotesis nolnya adalah misalkan nilai median ya atau langsung saja metode training A itu tidak berbeda nyata dengan metode training B ya yang hubungannya tadi terhadap kompetensi karyawan. Kemudian H1-nya adalah metode training A ini berhubungan signifikan atau bukan berhubungan, berbeda nyata gitu ya, berbeda nyata dengan metode training B yang tadi terhadap kompetensi karyawan. Kita lihat bahwa nilainya p-value-nya adalah atau asymptotic-nya adalah 0,002. Kita lihat misalkan kita menetapkan alfa sebesar 5%, artinya p-value adalah lebih kecil dari 5%. Kalau p-value lebih kecil dari 5%, artinya kita menolak H0, hipotesis nol. Kalau menolak H0, artinya kita menerima hipotesis H1-nya atau hipotesis alternatifnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan yang signifikan atau ada metode training A dengan metode training B itu berbeda nyata. Itu silakan nanti teman-teman kalau untuk bahasa hipotesisnya silakan em, susun ya sebaik mungkin. Karena ini yang penting maksudnya paham ya. Jadi ada perbedaan yang nyata. Jadi kita lihat dari nilai asimsiknya ya atau dalam biasanya itu p-value-nya ya. Baik, demikian video tutorial yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang masih bingung ya ketika melakukan penelitian, datanya diukur dengan skala Likert, mau dianalisis apa. Ini salah satu alternatif ya, bisa menggunakan uji korelasi atau uji beda atau dikombinasikan. Baik, sampai jumpa di video edukasi selanjutnya. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.